Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai keterampilan bertanya. Emang boleh senanya itu? Boleh dong, asalkan kalian tetap memperhatikan komponen-komponen dalam keterampilan bertanya. Nah, apa aja sih komponennya? Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih keterampilan bertanya? Jadi, keterampilan bertanya adalah keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau umpan balik dari orang lain. Menurut Supriyadi, keterampilan bertanya adalah keterampilan dasar mengajar yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Nah, dengan kita menguasai keterampilan bertanya ini, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Keterampilan bertanya memiliki tujuan yang pertama adalah mendorong peserta didik agar lebih aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, terciptanya tujuan dari suatu pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mendorong peserta didik agar lebih berani dalam mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya adalah komponen keterampilan bertanya. Yang pertama adalah penggunaan pertanyaan secara benar dan singkat. Jadi ketika bertanya, pengajar harus menggunakan kata yang jelas, singkat, dan juga dimengerti. Selain itu juga menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke teman-teman, apa pelajaran kita pada hari ini? Fikih. Ya benar, pelajaran kita hari ini adalah fikih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya kepada satu orang, apakah ada yang ingat apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Apa, Iman? Belajar soal iman kepada Allah. Betul, minggu kemarin kita sudah belajar tentang akidah, yaitu iman kepada Allah. Dan pada hari ini kita akan lanjut ke materi, yaitu fikih, yang akan diawali oleh taharah. Sebelumnya, saya akan memberikan dalil tentang taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melakukan sholat, maka bersihkanlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Lalu basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Baik teman-teman, itu sedikit permulaan. Setelah ini saya akan bertanya kepada kalian semua, adakah di sini yang mengerti apa itu berwudu? Angkat tangan. Saya Boleh, Kakak? bersuci. Bersuci, ya benar. Yang kedua adalah memberi acuan. Jadi sebelum memberikan pertanyaan, biasanya pengajar harus memberikan acuan baik atau informasi yang relevan dengan jawaban yang nantinya akan dibutuhkan oleh siswa. Baik anak-anak, setelah materi kita yang cukup panjang pada hari ini, saya ingin mengetes pemahaman anak-anak tentang apa yang telah disampaikan dari apa yang telah kita pelajari semuanya tadi. Oke, sebelumnya wudhu itu kita lakukan untuk bersuci diri sebelum kita melaksanakan ibadah sholat dan lain-lain. Dan wudhu juga memiliki beberapa penyebab atau faktor yang dapat membatalkan dari kesucian tersebut. Dan di sini saya ingin bertanya kepada anak-anak, faktor-faktor apa saja yang bisa membatalkan wudhu tersebut? Baik, yang bisa angkat tangan. Saya Ya silakan Zahra. yang membatalkan wudhu itu ada buang air kecil, buang air besar, bersentuhan dengan lawan jenis, dan buang angin. Ya teman-teman, anak-anak, beri tepuk tangan untuk Zahra. Ya, jawabannya sudah benar. Namun masih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat membatalkan wudhu. Seperti contohnya haid bagi wanita dan kita terkena kotoran hewan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pemindahan giliran. Pemindahan giliran ini juga penting dilakukan oleh seorang pengajar karena kadang satu pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik jawabannya kurang akurat atau kurang tepat, sehingga adanya pemindahan giliran ini untuk dialihkan ke peserta didik yang lainnya. Baik anak-anak semuanya, saya ingin menguji kepahaman anak-anak sekali lagi tentang materi yang telah disampaikan tadi. Saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya,
tentang rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat dari hati dan perkataan. Dan saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya tentang rukun wudhu secara tertib. Pertama, mulai dari Kala. Selanjutnya membasuh muka. Basuh muka, betul. Gimana? Membasuh tangan sampai siku, Pak. Baik, basuh tangan sampai siku, betul. Selanjutnya Kakak. Basuh kepala, betul. Selanjutnya Salwa. Basuh kaki hingga mata kaki. Kaki hingga mata kaki, betul. Dan yang terakhir Kakak. Tertib. Baik, yang terakhir adalah tertib. Itu adalah 6 dari rukun wudhu. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang keempat adalah penyebaran. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak atau lebih luas, maka pengajar perlu membagi gilirannya atau menyebar untuk peserta didik masing-masing mendapatkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini bisa berbeda atau tidak selaras. Oke, anak-anak semuanya. Saya ingin bertanya sekali lagi kepada anak-anak semuanya. Namun kali ini semuanya akan dapat giliran untuk menjawab pertanyaan saya yang berbeda-beda. Pertanyaan pertama adalah lafalkan bagaimana itu niat wudhu. Baik, pertanyaan ini saya berikan kepada Rara. Bagaimana niat wudhu? Baik, tepuk tangan untuk Rara. Lanjut pertanyaan kedua. Sebutkan 2 hal yang membatalkan wudhu. Silakan dijawab, Iman. Yang pertama, membuang air besar, Pak. Betul. Kedua, bersentuhan dengan lawan jenis. Betul. Tepuk tangan untuk Iman. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan ada berapa rukun wudhu. Silakan dijawab, Zahra. Rukun wudhu ada 6. Baik, rukun wudhu ada 6, betul. Tepuk tangan. Yang kelima adalah pemberian waktu berpikir. Jadi setelah guru atau pengajar mengajukan pertanyaan, sebaiknya pengajar memberikan jangka waktu untuk peserta didik berpikir agar peserta didik lebih siap untuk menjawab dan juga tidak merasa terintimidasi. Baik anak-anak, tadi udah saya berikan berbagai macam pertanyaan pada kalian masing-masing. Namun sebelum kalian menjawab pertanyaan, saya memberikan kesempatan pada kalian semua untuk berpikir tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Baik, saya berikan waktu kepada kalian semua untuk berpikir tentang jawaban tersebut. Nah, yang terakhir adalah pemberi tuntutan. Jadi, ketika seorang peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan, maka seorang pengajar perlu memberikan tuntutan. Tuntutannya ini bisa berupa mengulang kembali pertanyaan dengan bahasa yang lebih mudah atau bahasa yang lebih dikenal, atau juga bisa memberikan tambahan informasi yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin bertanya sekali lagi untuk memvalidasi pemahaman anak-anak tentang materi kita. Pertanyaannya adalah, kenapa sih ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu? Ada yang bisa jawab? Saya. Silakan Kakak. Karena bukan muhrim, jawabannya tepat, namun masih bisa ditambahi lagi. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Misalkan kita nih laki-laki dan kalian perempuan bersentuhan dengan lawan jenis. Kenapa sih kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis itu wudhunya bisa batal? Ada yang bisa melengkapi jawabannya? Ya, Pak. Silakan Iman. Karena dapat menimbulkan syahwat. Baik, selain karena bukan muhrim, bersentuhan dengan lawan jenis juga menimbulkan syahwat, dan itu tentunya bisa membatalkan wudhu. Baik itu teman-teman. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Kenapa kalau tawaf itu bersentuhan dengan lawan jenis tapi wudhu kita nggak batal? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa ketika tawaf walaupun kita bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak batal? Karena ketika kita tawaf itu di sana memakai mazhab Hambali, yang mana di dalam mazhab itu tidak batal jika kita bersentuhan dengan lawan jenis, dan mazhab itu tidak semata-mata memberikan hukum sedemikian rupa karena ada alasannya. Alasannya adalah
Karena ketika kita tawaf itu kita sangat ramai, kita desak-desakan dengan orang lain, sehingga ketika kita bersentuhan dengan lawan jenis itu kita tidak akan berasa, kita tidak akan menggunakan syahwat, tidak akan muncul syahwat dari dalam diri kita karena kita desak-desakan dan lain sebagainya. Karena tadi jawabannya adalah bersentuhan dengan lawan jenis itu dapat menimbulkan syahwat sehingga wudhunya batal. Namun ketika tawaf itu kita bersentuhan dengan lawan jenis itu kita tidak akan menimbulkan syahwat sehingga wudhunya tidak batal. Itu adalah alasan dari mazhab Hambali mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis ketika tawaf itu tidak batal. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, cukup? Baik. Mungkin saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma istaudana kama tanahu farjatu ilaina indah hajatina ilahi wa la tujinanhu ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekian video pembelajaran mengenai keterampilan bertanya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Oh iya, gue bilang. Silahkan. Kenapa dah? Kenapa man? Baik anak-anak, rukun wudhu itu ada 6. Baik anak-anak, rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada. Kalau wudhu muslim. Baik, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama tentunya niat. Dengan tangan 7. Gak kelihatan juga dari kamera.